lifesteal yang dia punya dan dia masih memiliki magical damage juga. Tapi ternyata Khalid di sini yang menjadi pilihan untuk tim Genflix Arrow di sisi side lane-nya. Tapi Khalid ini yang kita tahu semenjak season sebelumnya juga udah berguna banget buat sisi tanknya. Banyak. Khalid ini hero yang lumayan solid semenjak dia keluar ya, terutama pas dia baru keluar. Dan kita bisa mengetahui Khalid ini di side lane cukup kuat dan tampaknya akan di counter oleh Tamus di sini ya. Kayaknya bisa dibilang. Wow, Zax. Wah inilah RRQ Sena lagi dan lagi mulai memberikan sensasi yang luar biasa. Dan mereka benar-benar pede banget. Padahal ya ini ada Yuzong yang benar-benar bisa diambil sama teman-teman dari Sena untuk mengamankan side lane-nya. Tapi mereka lebih percaya sama support sebagai mid laner-nya yaitu Zax ya, yang kita tahu juga di sini berarti Sun Sin akan sisi jungle, Benedetta-nya akan mengisi sisi side lane bersama dengan Tamus. Dan sedangkan di sisi mid-nya akan dipegang oleh Sylvana dan juga Zax. Dan ini aku suka banget sih dengan variasi-variasi komposisi hero dengan 2 game ini. RRQ Sena benar-benar mengejutkan sih menurut aku. Banget nggak ada yang expect ya. Benar-benar, dan kita akan melihat ngeblendnya mereka gimana sih. Dan tolong ya viewers komen gimana sih kok bisa nih MDL season 3 ada Heroes Zask nih. Iya, ini bakal menarik banget karena dari MDL season yang ketiga untuk season yang ini bisa dibilang kayak banyak banget unexpected hero. Seperti kemarin kita lihat Minotaur juga, dan bahkan hari ini kita melihat adanya Zask. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube dan juga Facebook dari MDL, jangan lupa untuk ramein kolom komentar. Kira-kira tim mana sih yang menurut kalian ngeblend banget nih? Apakah RRQ Sena atau justru Genflix Aerowolf? Kita tunggu aja sensasinya bermain Zax di game yang kedua ini antara RRQ Sena dan juga Genflix. Yes, dan yang pastinya buat teman-teman juga nih, mungkin kalian punya pemikiran lain atau mungkin kalian punya analisa lain. Kira-kira memang harusnya ngambil Zax gitu biar lebih enak lagi untuk team fight-nya gitu kan. Karena kita tahu dengan Nightmare Spawn-nya juga ini bisa memberikan apa ya, damage yang luar biasa dari seorang Zax sendiri. Dan ini dia menuju game yang kedua, semuanya sudah mengambil line up-nya masing-masing. Seperti yang dibilang sama Cimomo, ternyata Benedetta-nya bukan di side lane, melainkan jungle. Wow, ini bakal menarik banget. Berarti Sun Sin-nya kah yang akan menjadi sisi jungler-nya? Iya, bisa jadi. Dan tampaknya Zask bukan mid laner ya. Iya, Zask dia Zask-nya side lane. mengambil side lane. Oke, ini menarik banget sih. Berarti dari A24 apakah menjadi semi support lah bisa dibilang, semi sambil memberi damage. dia ambil fighter sih Ini ada emblemnya. sedikit komposisi hero yang sekali lagi mengejutkan sih. Kita tinggal ngeliat ngeblendnya gimana sih di Land of Dawn kali ini. Ini menarik sih, menarik banget. Aku baru kali ini ngelihat Sylvana dan juga bahkan Benedetta-nya ditaruh di sisi mid bersama dengan seorang Blaze. Oke, dan kalau kita lihat tadi sudah hampir berusaha untuk di buff, tapi ternyata first blood didapatkan oleh Roger ke arah Tamus, disusul langsung merusuh ke arah red buff dari RRQ nampaknya, tapi langsung di counter sama Benedetta. Damage-nya dari Benedetta hampir saja mempick off Matilda. Yes, dan kalau kita lihat justru first blood yang diamankan oleh Genflix Aerowolf itu jatuhnya ke tangan satu junglernya, Ikino. Ini yang bikin Genflix Aerowolf mereka bakalan unggul untuk seorang Ikino dari sisi EXP-nya, dari gold-nya juga karena dia men-secure first point-nya. Ya, dan kalau misalnya kita lihat di sini Zax akan bertemu dengan Pakito, yang mana kita tahu damage dari Pakito yang tuh cukup besar, tapi memang Zax cukup sulit untuk terpick off ya, apalagi kalau sudah mempunyai level 4. Yes, betul sekali. Ini sama-sama bermain lebih pasif masih tapi ternyata itu port akan dicuri kah di sini? Masih bisa mundur kali ini, masih ada Ai, tapi bakal coba dikejar dengan ada Jeep dari seorang Seven di sini. RRQ mereka mulai ketertinggalan dari early phase-nya dan bahkan mereka juga harus kehilangan turtle objektif yang pertama. Ya, dan langsung aja mengarah ke arah top lane berusaha untuk menyerang ke arah XO, tapi sayang sekali XO masih bisa melarikan diri. Iya, dan kalau kita lihat memang sebenarnya Roger di sini dengan counter step-nya, dengan open fire-nya juga, ini benar-benar memberikan pressure ke arah teman-teman dari tim RRQ. Karena Roger yang kita tahu kalau udah level 4 ini lebih enak banget buat dia untuk Wolf Transformation dan memberikan damage mengejar ke arah
teman-teman yang udah low dari tim Alagi Sena. Roger kalau udah level 4 tuh mobilitasnya sangat tinggi banget ya. Apalagi dia bisa berubah-berubah, jadi sulit banget untuk ditangkap. Tapi di sisi lain ternyata di sini X-Wing berusaha untuk menangkap Beth. Dan Imperial Justice berhasil mengelak ke arah X-Wing dan langsung aja terpick off Khalid oleh Benedetta. Iya, tapi di sisi lain ternyata Pak Kuitanya bakal mengejar ke arah XO. Di sini XO-nya masih bisa mundur dari seorang Zaz. Ya, Esmeralda-nya Ruben Hood masih dengan sustain-nya berusaha untuk mencegah pergerakan dari Yami, tapi di sini Yami berusaha untuk fokus clear lane. Vengeance-nya keluar. Iya, dan bahkan dari Yami Inferno juga harus di pop up hanya demi sustain, tapi kali ini bakal coba di team fighting sepertinya final blow bakal coba di pop up oleh A24. Bakal coba untuk memukul mundur tapi dari Ruben Hood-nya kali ini nggak mau terlalu memaksakan karena dia juga udah nggak punya Falling Starmon. Warlord Imperial Justice-nya miss, gak mengenai siapapun, tapi Action mulai datang kali ini dengan adanya tornado. Tapi kalau kita lihat Seven dengan backup yang bagus banget, dan bahkan kalau kita lihat dari seorang Khalid itu benar-benar stun-nya on point banget. Yes, tadi Sandstorm-nya benar-benar langsung meng-pick off dan langsung Genflix bergerak ke arah top lane untuk meng-counter pergerakan dari XO. Di sini cut minion langsung dari Seven. Rotasi yang tidak tertebak tadi ya, tidak bisa ditebak oleh RRQ, di mana kelima member Genflix sudah siap ready di mid lane. Dan itu yang menjadikan momentum bagi Genflix. Sebenarnya ini menurut aku ya, menurut aku pribadi adalah aku lebih prefer untuk Benedetta di atas sih. Jadi mungkin dari Zax-nya ya, kalau misalnya dia ngisi sisi mid lane, ini akan lebih susah buat Genflix Arrow untuk nembusin mid lane-nya. Tapi mungkin ada maksudnya. Betul, tapi kali ini bakal coba ditahan terlebih dahulu dari Warlord yang bakal ditumbangkan, tapi itu 4 juga harus hilang. 2 untuk 2 dan bahkan 3 karena ada XO yang mulai datang kali ini bersama dengan Yami dengan Inferno-nya. Bakal coba di pop up begitu saja karena masih ada Dominator Descent dari seorang XO di sini. Dia pede banget sih. Dominator design dari seorang XO berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus dan langsung aja di sini XO bergerak ke arah top lane berusaha untuk objektif. Oke, kalau kita lihat reply-nya nih, XO lagi nunggu positioning banget. Oke, A24 kali ini udah final blow ke area depan. Tuh lihat langsung dikeluarin Dominator Defense-nya dan bahkan dia ngecicil aja di area backline-nya. Di area boost gak ada yang ngecek sama sekali, gak ada yang tahu. Bener, free hit banget dari seorang XO di sini. Dan bahkan dengan hanya satu momentum aja RRQ mereka langsung nge-press lagi lini bawahnya. Kali ini Ruben Hood bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Yami padahal udah low banget tapi dia bener-bener gak takut sama sekali. Dia masih punya Inferno. Disusul dengan Mountain Shocker oleh Blast yang benar-benar membuka seluruh map, dan ternyata di arah top lane sepertinya sebentar lagi akan terjadi war di mana 4 orang dari Genflix sudah menuju top lane dari RRQ. Iya, sini Ruben Hood kuat banget sih, aku setuju banget sama Goni, tapi ternyata di sisi atas lagi dan lagi Dominator Defense-nya bakal mengarah ke arah seorang Jack Lee. Dan ini memang sedikit sulit ketika ada Zaz yang dipilih. Kayak dari tim RRQ Sena, mereka mau nggak mau mereka harus prevent dengan Mind Eater yang dimiliki sama seorang Zaz. Karena kita tahu ini magical damage-nya bakal sakit banget dari Mind Eater-nya dan bahkan efek slow dari Thief Clones-nya. Ini yang membuat teman-teman Genflix ROV yang mungkin udah lo nggak bisa balik dengan mudah. Iya, sangat-sangat membuat kerepotan sekali ya untuk tim Genflix Arrow sendiri. Iya, karena bisa dibilang slownya itu 80%. Gimana caranya kabur? Nah, ini bakalan sedikit sulit banget sih. Dan memang mungkin kita melihat di reface-nya di mana RQ mereka benar-benar di-press habis-habisan dengan adanya pick off yang dilakukan sama Genflix Arrow. 2 poin pertama yang diamankan sama teman dari Genflix. Tapi kali ini momentumnya udah mulai dipegang dan dikendalikan oleh teman-teman RRQ Sena. Setelah ini mulai buka lagi sepertinya. Dan bahkan X-Twin-nya pas mau raging Sandstorm dia udah hilang begitu saja. Dari sisi lain Blaze-nya kalau coba untuk mengincar ke arah Jack Lee bakal mundur, ternyata masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Genflix Arrow. Bakal coba memukul mundur dari teman-teman RRQ Sena. Mereka nggak mau paksain team fight setelah kehilangan turtle-nya. Ya, dan tadi aku juga lihat Matilda-nya berusaha untuk menyerang lini belakang dari RRQ, yaitu Yisanshin dengan Circle Eagle-nya, tapi ternyata tidak ada backup dari Genflix, di mana ternyata mereka harus pukul mundur. RRQ Yami di sini juga berusaha untuk mengamankan middle turret dari Genflix. Untuk chaos yang tadi terjadi di Turtle ya, kita bisa melihat gimana eksekusi yang cukup rapi ditunjukkan oleh
karena dengan meskipun agak sedikit chaos ya, tapi hanya satu member yang terpick off tadi. Dan meskipun Turtle memang diamankan terhadap Genflix, tetapi RRQ memiliki kompensasi lain, yaitu tadi mendapatkan Turtle objektif bawah. Iya, turret di area bawah ya. Tapi kalau memang kita lihat Blaze-nya tadi pas di tim fight Turtle ya memang dia agak sedikit jauh sih dari area Turtle dia karena sibuk untuk memberikan pressure juga ke arah teman-teman Genflix sehingga tidak bisa memakai retributionnya untuk mengambil turtle-nya. Tapi it's okay karena RQ Sena mereka mau coba untuk nge-pressure terlebih dahulu kali di area sisi atasnya karena Seven sendirian kali ini, tapi udah ada backup kali ini dari Jackie dan bahkan X-nya udah mulai masuk lagi dan lagi dengan Raging Sandstorm, tapi bakal coba ditabrak dengan adanya seorang Jackie dan bahkan lihat Warlord-nya bakal ditumbangkan begitu saja. Dan di sisi lain ternyata Yami udah mulai datang juga bersama dengan XO kali ini dan bahkan bakal coba dibalikin keadaannya A24, bakal coba untuk mundur terlebih dahulu masih AFNI, tapi di sisi lain Ruben Hood mulai datang dengan Falling Star mengincar ke arah Blaze. Kali ini bakal coba dipaksa, tim fightnya bakal coba dipecah belah dan bahkan Tamusnya mau nggak mau harus tahan badan di area depan sendirian. Yami mencoba untuk mundur dengan Molten Side, mencoba untuk di-slow, tapi XO masih bisa membackup dengan adanya Nightmare Spawn di situ. Ya tadi benar-benar warnya terbagi dua ya, dan YSS nampaknya di sini berusaha untuk clear lane di arah bawah, sedangkan Genflix dengan Ikino-nya berusaha untuk mengamankan Turtle. Oh, middle turretnya sudah mulai diserang oleh Genflix, berusaha untuk ditahan oleh Warlord. Akankah terjadi war di tengah sini? Iya, tapi ternyata dari X langsung mundur flicker ke area belakang karena dari Raging Sandstorm-nya dia hanya pop up aja untuk menghentikan pergerakan dari tim RRQ. Iya. Dan dari Ruben Hood sendiri berusaha untuk meng-clear bottom lane di mana dia tidak ingin inner turret-nya tersecure lagi oleh RRQ. Yes, aku udah bisa bilang sih Minggu nih dari Ruben Hood sih dia permainannya bagus banget. Dia tahu timing kapan harus backup. Seperti game pertama dengan Harite juga ya. Sangat all out dari Ruben Hood di game kedua kali ini, dan kita bisa melihat tadi di 3 menit terakhir ya, di mana tim Genflix mengamankan Turtle itu benar-benar bisa dibilang itu menguntungkan sekali bagi Genflix Aerowolf karena mereka mendapatkan objektif dan akhirnya middle turret outer-nya juga harus ter-take down. Betul, tapi di sisi lain di area atas kali ini dari RRQ sana masih mau lebih expin langsung Raging Sandstorm ke area 2 kali ini, tapi Blaze di sisi lain bakal mencoba untuk mencari posisi ini terlebih dahulu. Yami hanya mempop up Inferno-nya aja biar lebih sustain di area team fight-nya. Ruben Hood lagi dan lagi ini Ruben Hood sih PR-nya banyak banget sih. Dia mau nggak mau dia harus nge-secure lane dan dia harus nge-backup teman-teman Genflix juga ketika ada team fight. Betul banget, tapi kalau kita lihat tadi Ruben Hood sudah mengamankan Oracle, di mana di sini Oracle merupakan item yang sangat penting bagi Esmeralda. Benar. Oh, Mountain Chakra sudah pop up dari YSS. Yes, dan bahkan kali ini masih coba untuk tarik ulur aja, jual beli serangan aja di area mid-nya. Hanya memberikan poking-poking damage aja, tapi kalau dilihat dari sisi network, Ikino dengan 7100 tapi Blaze-nya masih bisa mengungguli 7600 habis 7700 dan udah ada endless battle untuk seorang Isun Shin. Sementara Ikino dia udah ngedapetin 2 item yaitu Windtalker dan juga Defense. Rotasi dari seorang Blaze bener-bener ya, dia bener-bener gak kehilangan yang namanya rotasi farmingan, meskipun dia harus terpick up sekali, tetapi dia bisa menyeimbangi Roger yang belum pernah mati. Iya, dan bisa dibilang kayak Ikino sendiri juga udah punya attack speed, movement speed juga, dan bahkan true damage. Tapi kini bakal coba untuk dipaksa team fight seperti di area mid dan udah kena 2 di situ. Genflix Aerowolf, mereka coba dipukul mundur kali ini oleh teman-teman dari RQ Sena. Ruben Hood bakal tumbang, Ikino sendirian di area mid langsung berubah lagi. Wolves Transformation bakal coba di cancel oleh seorang Ikino dan tiba-tiba ada ikan yang mau lewat, ikan paus. Tampaknya Ikan paus. tadi kali Ini mengingat, X-nya udah jalan. Iya, dan kalau kita lihat middle turret hampir saja tadi runtuh ya, tapi ternyata RRQ berusaha untuk mengamankan Lord. Apakah akan terjadi kontes di sini? Wah, X-Win tapi ternyata harus terpick off nampaknya oleh Zax. Iya, dan Zax sendiri ini bagus banget, dia langsung taruh dari Dominator Defense-nya di area bus, so gak ada yang tahu pergerakan dari Zax sendiri. Betul, dan middle turret langsung diamankan dengan cukup mudah oleh RRQ menuju ke inner turret di mid lane-nya Genflix. Iya, dan Jack Lee kali ini udah punya Winter Truncheon juga untuk memprevent mungkin ketika dia mau di pick off, dia masih bisa buying time sedikit lagi dengan Winter Truncheon-nya. Dan bahkan kalau kita lihat dari Khalid lagi mengarah progres ke arah Antena Shield ya. Ya, tampaknya mereka harus respect terhadap Zax-nya dan Sylvana-nya. Mereka harus ready. Dan war terakhir bener-bener setelah Khalid mati itu bener-bener
RRQ mendapatkan momentum, mereka mendapatkan Lord, mereka mendapatkan ultimate turret, dan ini akan menjadi momentum mungkin di mana RRQ bisa menjebol inhibitor mungkin. Iya bisa juga, tapi mungkin mereka akan menunggu Lord yang bakal berjalan juga di area bawahnya. Dan RQ akan melakukan speed push terlebih dahulu di area atas dan juga bahkan area mid lane-nya. Lordnya udah mulai masuk, kali ini apakah akan coba di open? Blaze masih mencari tempat yang cukup benar-benar aman banget, dan bahkan X-Wing-nya harus tumbang kali ini. Tufor dari paling depan bersama dengan Yami, tapi Raven Hood-nya masuk, tapi ternyata Seven-nya masih bisa ditumbangkan kali ini. Lord-nya masih cukup bertahan, mencoba untuk memberikan pressure dan makan Winter Truncheon dimiliki oleh seorang Jack Lee. Hampir mencoba untuk kabur dari kejaran dari Tufor, tapi ternyata sulit banget dari seorang Jack Lee. 3 tumbang dari Genfix Aerowolf. Dari arah Kisana mereka ngembaliin keadaan yang mereka yang benar-benar di pressure dari awal kali ini, benar-benar membuktikan kalau mereka cukup sabar dan bisa mendapatkan momentum. Tapi Ruben Hood di sini benar-benar cukup tanky, terkena slow dari seorang Zaz, dan bahkan lihat Dominator Defense-nya menghalau pergerakan dari seorang Roger yang mau coba untuk mendefense. Iya benar banget, dan di sini Ashen berusaha untuk mengclear wave minion yang pertama, tapi ternyata Sulit dia harus banget sih. terpick up, harus sulit banget. Ikino pun juga harus terpukul mundur, berusaha untuk mengisi darah kembali. Disusul oleh Seven yang berganti shift untuk menahan base. Tapi Tufor kali ini benar-benar tidak terhentikan, dan RRQ langsung berfokus terhadap base-nya. 2-0 diamankan oleh tim RRQ Sena. Bisa dibilang mereka ke pressure dari awal dengan adanya Roger yang udah ngedapetin poin pertamanya, poin kedua, dan bahkan Esmeralda yang bener-bener ngegangguin pergerakan dari RRQ. Kita ngelihat kayak oke, dengan Zaz yang ditaruh di atas, nggak ada yang expect kalau dia bakal taruh di sisi atas. Iya. Aku pikir dia bakal jadi support, oke, Benedetta yang taruh di atas sisi atas. Mungkin biar cepat